Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang problem seseorang, dan banyak sekali orang gitu ya yang pernah berkonsultasi ke saya seputar tentang profesi mereka, profesionalisme mereka yang dijadikan kambing hitam untuk tidak bisa atau sulit menjaga pola makan, terus kemudian gaya hidup sehat, olahraga, dan sebagainya. Jadi mereka kesulitan untuk menjalani program diet lah, katakanlah spesifiknya seperti itu gitu ya. Karena profesi mereka ya yang super duper sibuk ya, mengharuskan standby di jam kerja, terus kemudian keseharian mereka belum lagi dikejar deadline, harus lembur dan sebagainya, yang mengakibatkan pola makan mereka kacau, menu makanan mereka ngasal, yang penting kenyang, terus kemudian harus misalnya katakanlah lembur dan sebagainya, atau di kondisi yang dimana ada pressure di sana, mereka mengharuskan, atau sebenarnya tidak harus sih, tapi tercipta kebiasaan di mana harus mencari camilan, snack, dan sebagainya. Nah, bagaimana hal itu ya bisa saling beriringan, saling berjalan antara satu sama lain, tidak saling bertabrakan seperti itu. Nah, video kali ini YouTube kali ini akan membahas hal tersebut. Jadi antara profesionalisme sekaligus juga healthy life ya, pola hidup sehat seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang terus kemudian sifatnya antara satu sama lain ini notabene katakanlah yang selama ini tercipta image dalam diri kalian semuanya itu ya, antara profesionalisme dan pola hidup sehat ini sesuatu yang saling bertentangan, saling bertabrakan, keduanya tidak bisa berjalan bareng. Itu cuman mindset dan cuman menjadi alibi, cuman menjadi alasan kalian atau pembenaran bagi diri kalian untuk, terutama yang kedua ya, pola hidup sehat itu yang dikalahkan seperti itu. Jadi misalnya memulai pola hidup yang lebih sehat dengan cara memperhatikan pola makan yang ada di diri kalian, makan yang tepat waktu dengan menu yang lebih bergizi, mengandung nutrisi yang lebih banyak, lebih kaya akan serat dan sebagainya gitu. Kalau dalam posisi kerja biasanya kita makan ya asal makan aja, nggak bisa milih-milih. Nah, sekarang kan banyak sekali yang bisa kita gunakan, misalnya katakanlah sosial media yang mempromosikan resto atau tempat makan di dekat kita, yang kita bisa punya opsi atau pilihan yang dimana mungkin kita cari yang banyak mengandung sayur atau buah dan sebagainya gitu. Jadi bisa pesan makanan begitu ya, atau mungkin katakanlah bisa juga dengan membawa bekal begitu ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi kita begitu ya, supaya tidak terjadi kondisi yang dimana kita makan asal kenyang, asal bisa melanjutkan pekerjaan kita, asal nggak lapar dan sebagainya, padahal jumlah kalorinya tinggi, jumlah lemaknya terlalu tinggi, atau mungkin seratnya kurang, nggak ada buah atau sayur di makanan yang kita makan di sepanjang hari ketika kita bekerja dan sebagainya. Nah, sesimpel semacam seperti itu. Atau mungkin yang kerja begitu ya, terus kemudian tidak menyempatkan waktu untuk atau tidak punya waktu untuk berolahraga begitu, dengan berbagai macam alasan, sibuk lah, capek, macet dan sebagainya. Sekali lagi itu cuman alibi dari kalian. Saya yakin kalau misalnya kalian memang benar-benar meluangkan waktu, kalau kalian memang benar-benar berkomitmen untuk menjalani pola hidup sehat, semuanya bisa berjalan bersamaan seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan juga, justru ketika kalian menjalani dua hal tersebut ya, antara pekerjaan kalian secara profesional, terus kemudian menjalani pola hidup sehat,
akan saling mensupport ya, terutama di hal kerjaan gitu. Kalian berpikir ya, karena selama ini baru kalian lakukan 1-2 kali gitu ya, menjalani 2 hal tadi, antara profesionalisme berkaitan dengan pola hidup sehat gitu ya. Kayaknya antara satu sama lain itu nggak bisa saling support. Dengan kita ambil contoh misalnya kita berolahraga, yang awalnya tidak pernah olahraga terus tiba-tiba olahraga, yang terjadi di awal biasanya memang kondisinya adalah kita jadi capek, badan kita pegel-pegel dan sebagainya seperti itu. Nah, ini memang di awal semacam seperti itu. Terlebih lagi kalau memang kita lama nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba weekend, minggu gitu, tiba-tiba kita ikut jogging gitu, atau mungkin kita sepedaan gitu. Nah, hari Seninnya nanti akan terasa berat, terasa capek. Ya, itu memang hal yang wajar terjadi, tapi ini terjadi 1-2 kali ketika otot kita sudah terbiasa, ketika kita sudah menjalani olahraga ini sebagai sebuah rutinitas. Justru kita akan rasakan hal yang sebaliknya. Kita akan merasakan kondisi kita lebih prima, terus kemudian kita lebih bersemangat, istirahat kita jauh lebih berkualitas, tidur kita lebih nyenyak, dan yang terjadi produktivitas kita meningkat. Kita jadi semangat kerja, kita jadi, dan ingat misalnya untuk kasus-kasus berkaitan dengan aktivitas fisik, misalnya olahraga ya, jogging, maraton dan apapun, atau pergi ke gym atau berenang atau main futsal atau apapun lah, sesuaikan dengan ya kondisi kalian saat ini gitu ya. Nah, ketika terjadi olahraga semacam seperti itu, kita mengeluarkan keringat, kita terus menciptakan hormon-hormon dalam tubuh yang berkaitan dengan kegembiraan, kebahagiaan, seperti itu. Misalnya endorfin itu ya, banyak sekali diproduksi ketika kita sedang berolahraga dan akan mengakibatkan kita bersemangat, kita bergairah, kita refresh sejenak gitu. Jadi tidak hanya serta-merta kita piknik misalnya, atau wisata atau apalah gitu ya, mengunjungi satu tempat baru, tapi berolahraga ya, berenang, terus kemudian bersepeda dan sebagainya. Kita memasukkan oksigen lebih ke dalam tubuh kita gitu ya, melihat pemandangan alam misalnya sambil berolahraga, jogging dan sebagainya, semacam seperti itu. Jadi antara 2 hal ini bukan terus kemudian, memang di awal-awal yang namanya pegel-pegel, yang namanya sakit karena nggak pernah olahraga, itu hal yang wajar gitu. Tapi kalau setelah 3 kali, 4 kali, nanti kalian akan terbiasa. Apalagi kalau semakin rutin, semakin menjadi sebuah habit atau kebiasaan baru, kalian akan merasakan manfaatnya. Jadi tergantung niatnya, dan saya yakin misalnya soal waktu dan sebagainya, kalau kalian memang benar-benar niat, pasti ada waktu gitu ya. Kerja dari pagi sampai sore misalnya, sore masih ada waktu. Kalau pagi sampai malam, malam langsung tanpa ngulur-ngulur waktu, langsung beristirahat, bangun pagi, paginya sebelum kerja pasti ada waktu, semacam seperti itu. Atau weekend nanti juga ada waktu, Sabtu Minggu bisa dimanfaatkan, nggak hanya cuma tiduran aja dengan berbagai macam itu tadi ya, alibi gitu ya, untuk pembenaran udah capek lah Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggunya harus disuruh olahraga. Come on, sekali lagi, olahraga itu bukan suatu hal yang memberatkan, atau mungkin di pola hidup sehat ya, di sepanjang jam kerja kalian. Jadi harus milih makanan nih, harus ini dan segala macam. Enggak yang semacam seperti itu kok gitu. Yang penting kalian sedikit aware, sedikit concern tentang aktivitas kalian, lifestyle kalian yang sedang kalian jalani, seperti itu. Jadi upayakan benar-benar ya, setidaknya mulai perubahan sedikit demi sedikit. Di sela-sela pekerjaan kalian bisa ya makan buah misalnya gitu ya, atau mungkin di jam makan siangnya nanti yang biasanya menunya asal aja, sekarang bisa ditambahkan atau diberikan menu-menu yang mengandung sayuran hijau dan sebagainya, atau ya nggak cuman sekedar nasi dengan lauk ya, ala kadarnya aja, tapi ya cari menu yang ada lalapannya kayak, atau mungkin
ada sayurnya, ditambahkan sayur di sana, capcay atau apalah gitu, cari aja. Atau mungkin kalau mau bener-bener total ya sekalian aja bawa bekal dari rumah begitu ya. Nanti kita bisa pakai misalnya untuk karbohidratnya yang lebih kompleks gitu, ganti nasinya dengan beras merah dan sebagainya, semacam seperti itu. Kalau memang kalian benar-benar serius, saya yakin akan ada jalan. Kalau kalian ada niatan, saya yakin itu semua tidak akan menjadi sebuah halangan. Jadi pekerjaan justru akan disupport, dan saya yakin kalau kalian menjalani pola hidup sehat semacam seperti itu, jadi gak gampang sakit ya, pekerjaan kalian pasti akan jauh lebih apalagi kalau ada parameter di pekerjaan ya, ada reward, ada misalnya semacam komisi dan sebagainya, nanti bisa akan terukur dari situ juga. Justru yang kalian lakukan berkaitan dengan pola hidup sehat dan pekerjaan kalian akan itu tadi menimbulkan sisi positif. Bisa terlihat tracknya dari komisi, dari insentif yang didapat kok makin naik dan sebagainya, makin bersemangat, makin mencari solusi atas setiap permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan pekerjaan kalian, makin kreatif dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ya jangan mengkambing hitamkan pekerjaan kalian gitu. Banyak orang di luar sana yang ingin berada di posisi kalian, berada di pekerjaan kalian saat ini. Jadi jangan jadikan itu sebagai sebuah alasan untuk menjalani pola hidup sehat ya, karena kesehatan itu adalah investasi juga gitu ya. Percuma kalau kita sudah menghabiskan waktu, tenaga untuk nggak menumpuk juga, saving lah ya gitu, untuk menabung gitu ya. Terus kemudian sampai pada satu titik ketika kita tidak memperhatikan kesehatan kita, uang semuanya yang udah kita tabung, sekalipun kita punya asuransi dan sebagainya, tapi kalau ya amit-amit sih, kalau terjadi sesuatu berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan kesehatan, uang yang kita tabung harus keluar semuanya untuk membiayai perawatan kita, treatment kita, atau ya biaya rumah sakit dan sebagainya, ya akan sangat disayangkan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, mudah-mudahan menginspirasi. Jangan lupa like, comment, and share. Terus kemudian follow juga sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Jadi ada Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage, silahkan di like. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita dari dietkalori.co.id.